Di sini saya akan memberikan edukasi penting mengenai ilmu kefarmasian yang terdiri dari dua hal. Yang pertama, definisi farmasi, dan yang kedua, sejarah kefarmasian. Definisi farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang artinya obat. Jadi, farmasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai obat-obatan, baik dari bahan alam maupun bahan dari sintetis, yang digunakan untuk mengobati atau mencegah mengurangi segala macam penyakit. Sebelum saya melangkah pada pembahasan sejarah farmasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah pengobatan. Pada zaman dahulu, manusia yang hidup selalu berpindah-pindah tempat yang disebut sebagai nomaden menyebabkan lebih mudah terserang penyakit. Dahulu mereka mengira bahwa penyakit yang mereka alami itu merupakan suatu kutukan dari dewa atau roh jahat yang merasukinya. Pengobatan yang sering dilakukan seperti mantra-mantra, dan juga mereka mengambil tumbuhan sebagai ramuan obat untuk mengurangi penyakit yang mereka derita. Sejarah kefarmasian dimulai dari periode zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan. Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian, periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1958. Pada periode ini, jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker, mulai bertambah jumlah yang relatif lebih besar. Kemudian pada tahun 1950 di Jakarta dibuka Sekolah Asisten Apoteker Negeri Republik Indonesia yang pertama dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Tahun lulusan angkatan pertama Sekolah Asisten Apoteker ini tercatat sekitar 30 orang. Sementara itu, jumlah apoteker juga mengalami peningkatan, baik yang berasal dari pendidikan luar negeri maupun lulusan dari negeri. Setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 1958, kemudian pada tahun 1958 sampai dengan tahun 1967. Pada periode ini, meskipun untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan yang cukup berat. Devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat, sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Kemudian pada periode ini, terutama antara tahun 1960 sampai tahun 1965, karena kesulitan devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Sementara itu, karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, hanya terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan standar, baik dari mutu maupun persyaratan yang lainnya. Sekitar tahun 1960 sampai 1965, beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang. Setelah itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang tenaga kesehatan. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang apotek. Pada periode ini pula, ada hal yang penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian di Indonesia, yakni berakhirnya apotek dokter dan apotek darurat. Dengan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 33148/Kap/176 tanggal 8 Juni 1966
ditetapkan tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembukaan apotek dokter, dan semua izin apotek sampai dokter dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 1965. Berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 770/PH/63/B pada tanggal 29 Oktober 1993 yang isinya antara lain tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembukaan apotek darurat. Semua izin apotek darurat ibu kota daerah tingkat 1 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 1964, dan semua izin apotek darurat di ibu kota daerah tingkat 2 dan kota-kota lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 1964. Pada tahun 1993 sebagai relasi Undang-Undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi di Indonesia. Itulah tadi video yang dapat saya sampaikan mengenai edukasi tentang ilmu kefarmasian, baik dari definisi, sejarah pengobatan, serta sejarah kefarmasian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.